Esa atas berkat dan anugerahnya kita bisa berkumpul ya walaupun melalui Zoom kita sudah dipertemukan untuk bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini terkait pelatihan audit keuangan. Nah, ini salah satu yang ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa dan para dosen ya. Bagaimana melakukan audit menggunakan aplikasi ya. Ada beberapa aplikasi, salah satunya ACL ya. Nah, terima kasih juga kepada para pemateri Ibu Veronica yang sudah menyediakan waktu untuk berbagi materi kepada para peserta pagi hari ini. Nah, semoga dengan kegiatan pada pagi hari ini dapat memperlengkapi Bapak Ibu semua, termasuk para mahasiswa juga, untuk lebih lagi dapat memiliki kompetensi khususnya di bidang audit ya dalam dalam keterampilan aplikasi audit ya supaya kita dapat memiliki kompetensi yang lebih baik lagi. Raffles termute. Nah, jadi harapan saya ke depannya kita dapat diperlengkapi dengan kegiatan-kegiatan ISMA yang beragam ya. Jadi ISMA terus untuk berinovasi, melahirkan, merancang program-program yang dapat memperlengkapi Bapak Ibu para dosen maupun mahasiswa dalam menghasilkan kualitas yang baik lagi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf saya tidak hidup kamera karena posisi lagi di perjalanan. Dan selamat berwebinar dengan resmi kegiatan pada pagi hari ini pelatihan audit keuangan menggunakan software ACL resmi dibuka dan saya kembalikan kepada MC Ibu Ida Had. Terima kasih Pak Raffles untuk sambutannya. Ternyata sedang perjalanan ya. Hati-hati di jalan. Semoga selamat dan lancar di tujuan Pak. Oke, selanjutnya kita kembali ke pembacaan profil ICMA yang akan dibacakan oleh Ibu Nita. Pak Olan boleh ditampilkan terlebih dahulu profilnya. Progress. Bu Nita, apakah sudah bergabung? Iya, Sudah, Bu ya? Ida. Baik, Bu Nita, untuk waktu dan layar kami persilakan. Iya, baik Bu Ida. Ini mohon maaf Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, saya melanjutkan untuk membacakan sedikit profil dari ICMA atau Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, yang dimana ICMA ini memiliki moto bersatu, bersinergi, berkolaborasi. Di next, Polan. Nah, melihat sedikit sejarahnya, jadi ICMA ini dibentuk pada April tahun 2018. Ini merupakan perbincangan sederhana beberapa dosen muda. Kemudian di Mei 2018 dibuatkan grup WA dosen muda akuntansi. Lalu di Maret 2021 didirikanlah organisasi ICMA itu sendiri. Di April 2021 mulailah beberapa dosen muda melakukan perekrutan anggota dan DPN serta Dewan Eksekutif. Kemudian di bulan Juli 2021 dilakukan penandatanganan akta notaris ICMA. Next, Pak Olan. Ya. Untuk visi dari ICMA itu sendiri yaitu menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Next. Nah, untuk visi ICMA yang pertama, memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, memperlengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini. Yang ketiga, menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan tridharma perguruan tinggi, dalam hal ini jurnal, menulis buku, dan sebagainya,
Lalu yang keempat, menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan SDM guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi. Yang kelima, visi dari ICMA yaitu membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan baik nasional dan internasional untuk memperlengkapi kapabilitas dosen dan melakukan kolaborasi riset. Yang keenam, memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir. Yang ketujuh, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wadah dalam mengabdikan ilmu kepada masyarakat. Dan yang kedelapan, menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Inilah visi dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, Bapak Ibu. Di next. Nah, adapun program dari ICMA untuk Departemen Riset yaitu melaksanakan kelas penelitian kolaborasi, menulis buku, diseminasi hasil riset, dan orasi ilmiah anggota ICMA. Kemudian di Departemen Pendidikan ada workshop RPS, dosen, dan penguji tamu, pertukaran dosen, dan sharing kurikulum. Untuk di Departemen PKM yaitu abdi masyarakat di daerah tertinggal, serta melakukan kolaborasi. Ini agak buram Pak Olan. Melakukan kolaborasi antara universitas dan yang terakhir yaitu diseminasi hasil PKM. Di next Pak Olan. Kemudian untuk Departemen Jurnal itu membuat jurnal ICMA yaitu Jumara, kemudian ada Jurilanus, kemudian ada Jutriance dan Jadura. Untuk di Departemen Pengembangan Karir yaitu melakukan pendampingan beasiswa, pendampingan Serdos, kelas TOEFL, kelas TPA, dan kelas IELTS. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti semua jenis kegiatan yang ada di ICMA, termasuk juga untuk mahasiswa ya. Untuk di Departemen Media yaitu melakukan pelatihan keahlian IT. Di next. Untuk Departemen Anggota melakukan gathering anggota dan pembinaan anggota. Departemen Humas melaksanakan kerjasama luar negeri, perusahaan, dan antar universitas. Dan di Departemen Mitra Usaha yaitu membuka koperasi ICMA, distribusi buku murah, dan pendampingan UMKM dan UMKM binaan ICMA. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, kalau membutuhkan buku juga ICMA bisa menyediakan buku murah kepada adik-adik mahasiswa. Nanti tinggal dikontak saja admin yang ada di IG ICMA. Di next Pak Olan. Nah, untuk struktur ICMA ini mungkin struktur yang terbaru ya Bapak Ibu. Ketua Umum masih Pak Raffles Ginting dari Universitas Tanjung Pura. Wakil Ketua ada Rizky Firmansyah dari Universitas Negeri Malang. Kemudian ada Sekretaris Umum itu Bu Veronica Ananta, sekaligus narasumber kita pada pagi hari ini. Ini ada ketutupan Pak Olan, mohon maaf. Ya, Bu Veronica itu sendiri dari Kampus Politeknik Negeri Pontianak. Kemudian Sekretaris 1 ada Pak Ilham Ramadan Ersyafdi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Sekretaris 2 Agustinus Winoto dari Universitas Bina Nusantara. Sekretaris 3 Ayu Puspitasari dari Universitas Tanjung Pura. Bendahara 1 Vera Damayanti dari Universitas Tanjung Pura. Bendahara 2 Ayu Umiana juga dari Universitas Tanjung Pura. Dan Ketua Supervisi yaitu Ibu Dr. Nurmala Ahmar dari Universitas Pancasila. Di next. Ya, di next saja. Ya, jadi Bapak Ibu atau adik-adik sekalian, ini ada email ICMA tercantum di slide di layar yaitu icmanasional@gmail.com. Jadi jika Bapak Ibu ada
ingin memberikan informasi atau bertanya seputar ICMA, boleh mengkontak Ibu Ayu Puspitasari, mohon maaf, Ibu Ayu Puspitasari selaku sekretaris juga dari ICMA. Nomornya juga sudah tercantum, Bapak Ibu bisa menuliskan nomor tersebut. Ya, itu saja pembacaan profil ICMA. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Ida. Baik, terima kasih Ibu Nita. Di minggu depan juga ICMA akan mengadakan webinar internasional ya, Bu Nita ya. Nah, ini teman-teman yang bergabung pagi hari ini, minggu depan boleh join lagi. Nanti ada informasi tambahan yang akan di-share oleh panitia terkait webinar-webinar yang akan dilaksanakan oleh ICMA. Salah satunya pada tanggal 16 Desember itu ada webinar internasional. ICMA bekerja sama dengan beberapa kampus dari luar dan beberapa kampus dari Indonesia pun menjadi co-host. Dan ini pasti akan menambah wawasan yang baru lagi ya buat kita semua. Baik, untuk kelancaran acara webinar hari ini, sebelumnya akan ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Eko Prasetyo SEMAKC. Kepada Pak Eko, apakah sudah bergabung? Siap, sudah Ibu. Ya, baik Pak Eko, untuk waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara kegiatan kita pada hari ini diberi keberkahan dan bisa berjalan dengan lancar. Dan izinkan saya memandu sesuai dengan tuntutan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata rasa dan yang pantas kami haturkan kepadamu. Selain syukur kami padamu atas nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini, hari Sabtu 9 Desember 2023, kami akan mengadakan kegiatan pelatihan audit keuangan menggunakan software ACL dan Atlas yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara kami pada hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon ampunan dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko untuk pembacaan doanya. Baik, selanjutnya izinkan saya membacakan CV narasumber webinar pagi ini. Bapak operator boleh ditampilkan. Ya. Sebelumnya saya sapa dulu, apakah Ibu Veronica sudah bergabung? Sudah, Bu. Sudah ya. Selamat pagi Ibu Veronica Ananta Wikrama TD SE MSc. Ibu Veronica Ananta Wikrama TD SE MSc merupakan seorang dosen Politeknik Negeri Pontianak. Beliau mengajar di bidang akuntansi, perpajakan, dan audit, dan menyelesaikan pendidikan formalnya pada tahun 2017 di UGM ya Bu, pada Magister Ilmu Akuntansi, kemudian tahun 2014 di Universitas Senata Dharma, Yogyakarta. Ibu Vero juga aktif dalam organisasi, di dalam profil ICMA juga dibacakan bahwa Ibu Veronica adalah sekretaris umum dari ICMA yang menjabat sejak 2021 sampai dengan 2024. Sepertinya nanti diperpanjang lagi ya Bu ya. Kemudian di tahun 2023 sampai dengan sekarang, manajer Jurnal Politeknik Negeri Pontianak Kapuas, dan juga sekretaris dari TUK. Baik, Ibu Veronica, pagi ini semua peserta yang hadir di dalam Zoom ini
sudah tidak sabar ingin menimba ilmu dari Ibu. Ingin mendengarkan pemaparan materi terkait audit dan ACL yang akan Ibu praktekkan pagi hari ini ya Bu ya. Dan untuk itu tidak membuang waktu, jalan-jalan naik motor, pergi ke pasar mencari cemilan. Kepada Ibu narasumber, waktu dan layar kami persilakan. Silakan Ibu Veronica. Ya, terima kasih Bu Ida. Saya mau balas pantun tapi nggak bisa berpantun, jadi saya nggak balas pantun ya. Oke. Ya, mungkin bisa minta tolong untuk ditampilkan slide saya. Ya, silakan, operator. Oke, sudah tampil di layar ya Bu ya? Oke, terima kasih. Ya, cuman ketutupan ya. Iya, benar. Nggak tahu kenapa nih, teksturnya Pak Awalan ya. Oke, terima kasih untuk panitia ya. Hari ini saya diminta untuk sharing tentang salah satu software audit ya, yaitu ACL atau Audit Command Language. Ya, mungkin saya akan bahas beberapa hal terkait dengan software ini. Mungkin ada yang sudah pernah menggunakan, mungkin ada juga yang sudah pernah mendengar, atau mungkin ada juga yang belum ya. Nanti di awal mungkin saya akan perkenalkan dulu bagi yang belum, kalau yang sudah mohon untuk sharing saja. Untuk selanjutnya nanti di akhir saya akan perlihatkan mungkin beberapa saja secara garis besar untuk softwarenya. Untuk itu yang pertama, boleh di next Pak. Ya, tentang ACL ini mungkin ada beberapa perguruan tinggi yang sudah memberikan software ini untuk masuk dalam mata kuliah, tapi mungkin juga ada perguruan tinggi yang belum menggunakan ya. Tergantung dari perguruan tingginya ya. Ada beberapa software audit, ada juga yang menggunakan manual, itu tergantung dengan perusahaannya nanti. Kalau kita di wilayah pendidik, mungkin lebih ke mahasiswa, itu lebih disiapkan untuk ketika nanti terjun di dunia praktisi. Ya, di dunia praktisi itu bisa menggunakan berbagai macam software. Kalau misalnya mahasiswa sudah mumpuni dalam hal banyak software, tentunya mereka akan lebih mudah di lapangan pekerjaan nanti. Dan untuk dosen sendiri, kita mungkin juga ada yang menggunakan sebagai praktisi atau mungkin juga dalam melakukan misalnya pengajaran juga dapat mendukung ya. Dalam hal ini, misalnya kita melakukan audit itu tergantung ya, seperti yang saya bilang tadi, tergantung perusahaannya. Kalau misalnya perusahaannya itu masih di middle, low ke bawah, mungkin ACL tidak menggunakan ACL pun masih bisa. Seperti menggunakan Excel atau mungkin menggunakan masih manual bisa. Karena apa? Transaksinya masih sedikit ya, belum begitu banyak. Nah, ACL ini memberikan kemudahan bagi yang transaksinya besar ya, apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar yang memiliki transaksi begitu banyak karena tidak terbatas ya. Kemudian karena software ini memang digunakan untuk audit saja, maka fiturnya juga disediakan khusus dengan audit. Beda kalau kita menggunakan software lain seperti misalnya Excel. Excel juga bisa untuk mengaudit, tapi itu kan tidak digunakan secara kegunaan utamanya bukan untuk mengaudit ya. Jadi ya tetap kita harus memikirkan lebih lanjut bagaimana si Excel ini mampu untuk memfasilitasi kita dalam mengaudit ya. Untuk ACL ini gunanya untuk mempermudah ya, mempermudah kalau misalkan kita mau melakukan
audit sampling. Tentunya kalau kita mengaudit kan tidak semuanya ya. Kalau misalnya banyak, bisa habis berapa tahun kita mengaudit semua transaksi perusahaan yang begitu besar. Makanya kita melakukan audit sampling yang tepat seperti apa, kemudian menganalisis datanya, ya. Ketika sudah ada sampelnya, kita analisis. Kemudian hasilnya masih bisa kita ekspor nanti menjadi hasil laporan audit. Kemudian ini bisa digunakan juga secara efisien dan efektif karena tentunya lebih mudah dan lebih cepat ya. Kalau misalkan kita menggunakan manual atau menggunakan software yang bukan spesifikasinya untuk melakukan audit, tentunya akan lebih lama karena memang secara fitur tidak langsung memfasilitasi kita dalam mengaudit. Next. Ya, kelebihannya mudah. Ini mudah ya, tergolong mudah karena kalau sudah terbiasa menggunakan software yang lain, misalnya Excel, Microsoft Word, dan sebagainya, ini tinggal lancar saja asal tahu fungsi kegunaan dari masing-masing menu di bagian atas, kemudian komen-komennya itu kan sudah mirip dengan Excel, seperti sama dengan dan sebagainya. Kemudian menganalisis adanya fraud, ini bisa disesuaikan dengan aturannya, misalnya kita mau menentukan maksimal batas untuk melakukan piutang, misalnya dalam sebuah perusahaan itu berapa, kita juga sudah bisa tentukan di situ. Kemudian memiliki kemampuan mengekspor file ya dalam berbagai format. Ini bisa dalam berbagai format ya. Banyak sekali format yang bisa diekspor, baik itu format Excel ya, kemudian file, DPG, dan sebagainya itu bisa. Jadi tidak terbatas hanya dalam satu file saja. Nanti kalau misalnya dalam perusahaan itu menggunakan banyak file, dia masih bisa diimpor ke sini ya. Nanti akan disesuaikan di ACL-nya dan dibaca dengan baik di situ. Apalagi untuk yang terbaru nanti sudah ada pembaruan dari setiap versinya. Selanjutnya, untuk dapat mengolah data tidak terbatas. Seperti yang saya bilang tadi, ini ACL sudah dirancang untuk dapat memfasilitasi dengan jumlah data yang sangat banyak, ya. Sehingga mau berapapun dia mampu, karena untuk penggunaan ACL ini lebih cocok untuk penggunaan di perusahaan besar, ya. Kalau untuk yang masih dalam rentang ribuan, ratusan, itu masih bisa menggunakan software-software biasa, tidak secara audit, tapi kalau untuk penggunaan ACL ini memang cocoknya untuk perusahaan besar, karena untuk memfasilitasi jumlah transaksi yang begitu banyak. Ya, tapi bukan berarti kalau yang kecil pun tidak boleh, tentu bisa. Cuman kan kalau dalam perusahaan kita juga harus memikirkan yang namanya cost-nya ya. Karena dalam perusahaan penggunaan ACL kan tentunya berbayar. Beda dengan kita yang difasilitasi dalam dunia pendidikan ya. Kalau di dunia pendidikan kan software untuk ACL-nya memang dikhususkan untuk pendidikan, itu ada untuk kita bisa memfasilitasi di dunia pendidikan. Cuman itu terbatas. Lain halnya ketika ACL sudah digunakan di dalam bisnis. Itu akan lain karena ada cost di situ ya, di bisnis tersebut. Kemudian melakukan perhitungan dan verifikasi. Jadi ketika kalau misalkan kita mengaudit kan sudah jelas kalau yang namanya mengaudit itu kita harus memverifikasi apakah data yang dihasilkan, data yang diterima, transaksi yang ada itu apakah sudah sesuai. Nah, dengan adanya ACL ini, jadi kita bisa melihat adakah keeroran dan sebagainya hanya dengan melakukan beberapa fitur di dalam ACL. Ya, tentunya kita tidak bisa ya kalau misalkan harus manual melihat satu-satu, maka dari itu kita bisa melakukan filter di dalam ACL ini. Oke, next. Untuk fitur-fiturnya ini ada beberapa ya, ada dapat mengakses data dari hampir semua jenis data, baik itu DPF, XLS, text file, dan software dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa masuk ke ACL, cuman mungkin ada beberapa perbedaan dari tiap
jenis filenya, tinggal nanti disesuaikan saja. Mungkin yang agak berbeda itu yang Excel ya. Kalau yang Excel itu ada beberapa kali klik, cuman mudah, hanya tinggal klik aja. Cuman kita perlu memberikan nama baru, karena yang Excel ini perlu istilahnya kita convert ke bentuk yang baru, ya, bentuk jenis data yang baru. Lain halnya dengan kayak DBF. Kalau DBF itu sudah langsung masuk, ya, sudah langsung masuk, bisa dibaca oleh ACL. Jadi nanti bedanya cuma di bagian untuk pengonvertannya aja ke dalamnya. Tapi itu tidak membutuhkan cara yang sulit, hanya tinggal diklik aja beberapa kali, mengikuti petunjuk saja. Kemudian nanti tinggal diberikan nama yang baru, karena filenya berbeda, jadi harus baru sesuaikan dengan ACL-nya. Kemudian untuk yang jumlah datanya ini, kemampuan dalam mengakses memproses data dalam jumlah yang sangat besar, bisa hingga ratusan juta, ya, ratusan juta records. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kalau dalam ACL itu dia mampu untuk mengolah begitu banyak data, ya, makanya ini lebih cocok untuk bisa digunakan di perusahaan yang sudah sangat besar, ya, multinasional, misalnya cabangnya di berbagai tempat, ya, memang kancahnya sudah perusahaan yang besar. Lain halnya dengan masuk di perusahaan yang rata-rata atau di bawahnya, itu tidak harus menggunakan ACL pun bisa dari segi jumlah datanya. Kita bisa bayangkan Excel tidak akan mampu, ya, untuk melakukan memproses data sampai ratusan juta sekian, ya, terlalu banyak, bisa jadi hang malahan, ya. Maka dari itu ACL ini memberikan fasilitas lebih, karena memang dia tujuannya untuk mengaudit, ya, memang secara fasilitas dan jumlah data dia sediakan. Kemudian untuk kecepatan waktu proses ini termasuk singkat, asalkan laptopnya dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan baik saja. Kemudian ini tinggal klik saja seperti biasa, karena ini software, ya. Cuman selalu saya bilang kalau yang namanya software itu kan hanya membantu, ya, tidak untuk menggantikan manusia. Ini hanya membantu saja, karena jumlahnya begitu besar, maka kita butuh alat bantu. Kalau secara mengaudit, tata caranya, kemudian bagaimana kita menentukan di mana celahnya, secara justifikasi masih tetap menggunakan ilmu audit kita, ya, masih tetap menggunakan sense kita dalam mengaudit. Nanti si software itu kan hanya menjalankan, tetap saja secara pemikiran, secara sense-nya masih kita menggunakan ilmu audit, dan pengendalian internalnya juga kita harus tahu, sehingga kita ketika mengeksekusi di ACL itu tepat, ya, karena ACL ini kan istilahnya tools, ya. Jadi kalau misalkan kita masukkan aja data, dia masih bisa mengeksekusi, ya, masih bisa mengeksekusi. Maka dari itu kembali lagi ke si penggunanya. Si penggunanya memang benar harus tahu mengenai bagaimana cara mengaudit yang tepat seperti apa, dan cara dan begitu tahu mengenai pengendalian internal maupun perusahaan yang akan diaudit. Kemudian untuk integritas data, mengakses data base 100% serta data yang bersifat read only. Nah, ini kalau misalkan memang tidak ingin menggunakan sampel, ya, ingin menggunakan semua sebagai untuk mengecek secara auditnya, boleh, bisa, karena ya memang dia mampu mengolah data yang besar. Kemudian kalau misalkan kita mendapatkan data hanya read only saja dari sistem perusahaan, bisa juga langsung dieksekusi ke ACL, meskipun dia hanya read only, ya, tidak dapat diedit. Karena kan mungkin di perusahaan tertentu memang disediakan data yang memang tidak boleh diubah-ubah, ya, tidak boleh diubah-ubah karena mungkin kerahasiaan dan sebagainya. Oke, next. Untuk otomasi di sini pembuatan aplikasi audit ini melakukan analisis data untuk efisiensi proses kerja, seperti yang dibandingkan dengan Excel dan juga manual, tentunya ini jauh lebih cepat,
ya, karena dia fiturnya memang sudah langsung. Beda dengan Excel yang perlu kita mungkin masukkan beberapa rumus, tapi secara filter masih sama. Hampir ada kesamaan dengan Excel karena ada fitur filter juga, ya, filter. Karena kan kita biasanya kalau mengaudit itu kan memang sering menggunakan fitur filter ya. Kita ingin mencari yang mana dengan kriteria seperti apa, munculnya seperti apa, seperti itu ya. Kalau misalkan di ACL ini mungkin tidak diklik tapi dia memang ada menunya sendiri. Kemudian untuk multi-file proses, di sini menangani beberapa file. Jadi kalau misalkan ingin melakukan audit lebih dari satu file, dia bisa berada dalam satu proyek. Ya, satu proyek. Misal kita satu kali audit, kan tentunya kita mengaudit itu banyak proses ya. Tidak hanya kita mengecek bagian piutang saja, kita juga mengecek bagian pajak, utang dan sebagainya. Itu kan kita bisa jadikan satu proyek kalau dalam ACL ya. Jadi tidak satu file gitu enggak. Jadi tidak misal pajak satu, pajak bagian mungkin pajak PPN sendiri gitu ya. Kemudian PPH sendiri itu tidak terpisah dalam satu file. Oke, ini terpisah dalam satu file tapi masih dalam satu proyek. Jadi kalau misalkan kita mau mengecek misal satu kali periode audit, kita bisa masuk ya, masuk kemudian kita bisa melihat beberapa file yang akan kita audit dan berikut juga hasilnya. Itu dalam satu proyek. Proyeknya ini bentuknya mungkin folder, tapi secara ACL dia seperti sebuah satu file satu gitu. Kalau kita masuk ke dalamnya nanti akan ada beberapa file hasil kita mengaudit. Nah, kemudian log file navigation di sini dilengkapi dengan log file untuk pencatatan proses analisis yang telah dilakukan ya, sehingga menghasilkan audit trial yang komprehensif. Nah, di sini disediakan juga fasilitas untuk bisa log file, sehingga kalau misalkan kita melakukan pencatatan atau melakukan audit, dia bisa tetap terjaga dalam setiap filenya. Kemudian next. Ya, untuk selanjutnya di sini untuk manfaatnya itu ada yang pertama fungsi analisis yang lengkap. Nah, fungsinya itu ini karena memang disediakan untuk audit, maka dia mampu untuk memfasilitasi kebutuhan kita dalam mengaudit. Di sini dikombinasikan dalam menghasilkan temuan. Nah, kalau misalkan ya, mungkin kita bandingkan saja dengan menggunakan Excel, kita kan perlu berpikir, misalnya perlu memfilter beberapa hal yang tidak sesuai dengan kriteria yang sudah kita tentukan, maka itu akan jadi temuan gitu ya. Kalau di dalam ACL tinggal kita tentukan filternya satu kali, kemudian kita oke, nanti dia sudah muncul yang tidak sesuai. Nanti tinggal bisa kita convert ke file yang baru sebagai bukti temuan. Misalnya seperti itu. Kalau nggak ada temuan ya sudah aman. Gitu ya. Kemudian untuk pelaporan yang handal di sini, kemudian untuk merancang laporan yang handal, syarat informasi yang bermanfaat, kemudian terintegrasi dalam software aplikasi Crystal Report. Jadi kalau misalnya tadi kan kita sudah menghasilkan beberapa temuan. Itu kalau misalkan ingin dijadikan satu file khusus untuk pelaporan, itu juga bisa. Ya, jadi hasil dari kita mengaudit itu kalau misalkan mau dijadikan satu file dan ditentukan ingin file seperti apapun bisa, ya. Jadi bukan berarti kita harus copy paste gitu enggak, ya. Tapi dari Excel ini akan ada terbentuk satu dokumen baru hasil audit. Kemudian IT audit. Kemudian kemudahan dalam menguji integritas data dan menganalisis data, ya, menganalisis user yang telah masuk ke dalam suatu jaringan network. Nah, ini kalau misalkan IT audit ya dapat menguji siapa saja yang bisa masuk ke dalam data atau analisis data. Di sini bisa ada nama-namanya, nanti misal pegawainya siapa saja itu sudah masuk, kemudian kita bisa cek. Kemudian next. Ya,
Kemudian auditor dapat menemukan lebih banyak penyimpangan dan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan pembuktian. Ya, fungsinya, manfaatnya itu kan salah satunya yang kita dapatkan itu kan dari segi efisiensi ya. Kalau misalkan kita melakukan software yang memang menggunakannya itu untuk audit, tentunya waktunya jauh lebih cepat ya. Kalau jauh cepat, biasanya kita ngaudit itu kan ada waktu-waktu periode pengauditan tertentu ya. Dalam kurun waktu tertentu itu kita harus sudah selesai ya. Kalau tidak selesai nanti panjang urusannya dengan perusahaan ya, karena secara jadwal audit itu sudah diagendakan satu periode misalnya 2 minggu sudah harus selesai gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan software ini tentunya jauh bisa lebih cepat. Jadi bisa dibilang lebih banyak waktu untuk bisa melakukan pembuktian tadi. Kalau sudah ketemu, misalnya kita membuat sampel dan filter dengan cepat, ketika kita menelusuri buktinya, ya buktinya secara nyata ya jauh lebih cepat tentunya ya. Karena untuk mencari bukti itu yang lama ya, yang harus kita mengecek dokumen dari dokumennya langsung daripada kita harus mengecek di by system. Kalau by system kan tinggal kita pakai fitur selesai. Cuman kalau kita harus telusur ke dalam bukti itu kan tentunya waktunya jauh lebih lama. Nah, untuk bisa istilahnya menggunakan waktu yang kita gunakan di sana, kita gunakan di bagian penelusuran dokumen, jadi kita bisa menggunakan ini jauh lebih cepat. Kemudian yang kedua, manajemen menganalisis data dan informasi perusahaan, pengujian pengendalian, dan juga membuat laporan manajemen dengan cepat dan fleksibel. Jadi kalau yang tadi dari auditor, yang ini dari manajemen ya. Kalau manajemen juga bekerja sama dengan auditor tentunya ya, bekerja sama supaya hasil auditnya bisa menangkap atau mewakili hasil audit yang tepat sesuai dengan realnya. Nah, di sini berarti manajemen bisa melakukan pengujian pengendalian yang lebih cepat juga ya. Manajemen itu bisa menganalisis data juga lebih cepat karena dapat mendapatkan informasi juga jauh lebih cepat dari auditor nantinya ketika sudah ada mungkin di bagian closing report. Kemudian yang ketiga, proses pembuatan rekapitulasi dengan sangat cepat. Untuk rekapitulasi yang cepat ini ya karena tadi sudah by system, memang harus lebih cepat daripada yang manual. Memang kegunaan secara software kan seperti itu. Maka dari itu ketika menggunakan ACL ini tentunya jauh lebih cepat meskipun datanya banyak ya, meskipun datanya sampai ratusan juta, dia mampu mengaudit jauh lebih cepat ya. Beda dengan yang kalau kita menggunakan manual atau menggunakan software yang tidak untuk digunakan dalam audit. Oke, next. Oke, next. Next. Sudah tadi. Ya, untuk ini, ya selanjutnya untuk log file navigation. Ini sudah dibahas tadi di awal ya, untuk pencatatan proses analisis yang telah digunakan sehingga menghasilkan suatu audit trail yang komprehensif. Kemudian yang kedua, ini ada fungsi analisis yang lengkap. Jadi bisa menghasilkan temuan-temuan yang mungkin belum pernah ada mungkin ya. Kita tidak tahu apa yang bisa kita temukan ketika kita melakukan audit ya. Bisa jadi ada case-case yang mungkin bahkan di satu perusahaan beda dengan perusahaan lain, jenis perusahaan yang berbeda tentunya juga mempengaruhi atau beberapa cabang yang berbeda dengan kondisi yang berbeda. Kemudian pelaporan yang handal dan juga IT audit ini juga merupakan manfaat sehingga ketika nanti melakukan pelaporan dan bisa bekerja dengan IT audit bisa menghasilkan hasil audit yang lebih baik. Okay, next. Ya, ini untuk fitur-fitur menunya di ACL ya, ada file, edit data, analyze, kemudian
sampling, tools, server, window, help ini masing-masing punya kegunaan. Untuk di bagian file itu untuk data-data baru, kemudian edit itu untuk mengedit proyek kita, kemudian data nanti untuk melihat datanya itu ingin dijadikan seperti apa, kemudian analis untuk menganalisa, ingin menganalisis dalam bentuk seperti apa juga, kemudian sampling ini untuk melakukan sampling, kemudian tools nanti untuk pengaturan, server, Windows, dan head kalau misalkan kita perlu dalam mungkin dalam softwarenya ada sesuatu yang kurang tepat. Ya, oke. Mungkin bisa, saya sudah jadi co-host belum ya, Pak Ulan? Oh sudah. Udah, Oke, Bu. mungkin gantian saya yang set screen, Pak. Ya, silakan Bu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ya, ini saya menggunakan ACL 9 ya, untuk versi ACL banyak ya, cuman untuk saya penggunaannya ini masih menggunakan ACL 9. Dan ini hanya untuk Windows ya, karena ini perlu diinstal, ada juga yang tidak perlu diinstal sebenarnya. Cuman saya penggunaannya ini menggunakan yang diinstal, jadi saya penggunaannya di ACL 9. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini, tapi nanti perlu diinstal. Saya rasa kalau menginstal tidak sulit ya. Untuk penginstalan seperti software pada umumnya, kita install dulu, next, 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 dan kemudian finish ya. Seperti biasalah ya untuk penginstalan. Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam softwarenya, kita bisa membuat satu proyek ya, satu proyek yang ingin kita buat. Istilahnya kita mau melakukan audit dalam satu periode tertentu. Nah, di sini kan seperti yang saya bilang tadi, ini ada menu-menunya di bagian atas ya. Untuk menu-menunya ini, kemudian di sini nanti adalah tampilan proyeknya jika kita sudah ingin membuat proyek di sini. Kemudian di sini kalau kita ingin membuat proyek baru, atau yang di sini untuk membuat untuk open proyek baru. Nah, karena kita istilahnya kita misalkan kita belum punya proyek, maka kita akan membuat proyek baru, yaitu create a new project ya, di bagian sini. Nanti yang bagian sini ini tinggal diklik saja. Karena sebelumnya karena lab saya mungkin agak lama, jadi mohon maklum nanti kalau misalkan agak lama ya. Cuman bisa buka biasanya. Nah, di sini sudah muncul untuk kita ingin menamai proyek, apa proyeknya, misalnya mungkin kita beri nama contoh ya. Untuk penamaan ini bebas ya, sesuai dengan keinginan masing-masing, mungkin yang mudahnya memberikan nama apa gitu ya. Kemudian akan muncul welcome to the data definition wizard, dan di sini tinggal di next saja. Nah, di sini kita, karena sebelum mengaudit, kita harus sudah punya data yang akan kita audit ya, bukan terus bikin proyek duluan gitu ya. Jadi kita sudah punya data-data yang ingin kita audit. Itu banyak datanya ya, kalau dalam perusahaan mungkin mengenai data piutang-utang dan sebagainya, itu bisa masuk dalam satu folder, entah dalam bentuk file yang seperti apa. Kita bisa masukkan satu-satu kira-kira data yang akan kita gunakan itu yang seperti apa dan yang mana saja. Oke, ini saya contohkan, nanti mungkin saya masukkan beberapa file ya. Ini misalnya menggunakan credit card, jadi bisa kita pilih. Ini bentuknya Excel ya. Ini Excel, Microsoft Office Excel. Nah, kita masukkan. Dia sudah otomatis, kemudian next. Nah, di sini
dia sudah mampu mengenali ya untuk datanya itu dalam jenis file apa. Di sini yang bagian ini kan kita pilih, ini kan ada banyak. Nah, seperti yang dibilang tadi, dia mampu mengenali banyak file, mau itu DBase, delimited, SAP, dan sebagainya ya, XML file dan sebagainya. Ini karena dia sudah Excel, dia sudah auto bisa mengenali kalau file yang di-upload tadi Excel. Kemudian kalau sudah, kita bisa pilih next. Tinggal kita next saja. Nah, seperti yang saya bilang, ada beberapa file mungkin beda dalam pengonvertannya. Ini contohnya Excel. Kalau Excel ini kan tidak bisa langsung, ya, tidak bisa langsung, makanya dia istilahnya dikonvert ke dalam file yang baru dengan jenis yang baru. Maka dari itu kita perlu memberikan nama yang baru dengan jenis file yang baru. Jadi tadi kan credit card mungkin bisa kita beri nama credit card juga ya di sini. Kemudian kita save. Nah, kemudian di sini ada istilahnya ringkasan ya untuk masing-masing isinya itu ada apa di bagian ini kan bagian nama-nama tabelnya, kemudian di kanan ini untuk misalnya kalau numerik kan berarti dia berupa angka gitu ya. Kemudian ASCII berarti nanti ada berupa huruf, kemudian date berarti ini tanggal gitu ya. Kalau sudah kita bisa finish. Nah, di sini muncul lagi, kita tinggal oke. Kalau mau berubah nama boleh di sini diubah. Kalau tetap tinggal di oke saja. Nah, ini sudah muncul untuk satu ya, credit card. Dia akan muncul seperti tabel baru. Nah, kalau misal ini kan masih satu file. Kalau kita mau mengaudit banyak file ya, kita masih bisa untuk menginput lagi ke dalam sini. Misalnya berarti kita perlu tambah satu ya, file new, kita tambahkan tabelnya. Sama seperti tadi caranya, cuman coba kita coba dengan file jenis lain ya. Kita coba yang langsung. Boleh kita masukkan yang employee ini ya. Kemudian kita masukkan seperti tadi. Dia mengenali sendiri untuk delimited text ya. Nah, ini kalau seperti ini berarti kita perlu cek apakah tabelnya sudah sesuai ya, karena kalau dari delimited text berarti dia perlu melihat apakah secara tabel ini sudah tepat ataukah ada yang tabelnya malah jadi satu ya. Kalau sudah tepat berarti kita tinggal next, kalau belum kita ubah-ubah di bagian sini, kita klik ya untuk row-nya dan sebagainya. Muncul seperti tadi, first name, last name, benar ya. Ini huruf, kemudian employee name dan sebagainya. Oke, kemudian kita finish. Nah, ini sesuai namanya, kita tinggal oke. Nah, ini sudah muncul. Kalau kita mau mengupload tadi ini bisa banyak ya. Jadi dalam satu proyek ini nanti bisa banyak. Kalau misalkan ingin mengupload lagi juga bisa. Bentuknya tinggal diulang seperti tadi. Sesuai dengan apa yang ingin diupload, apakah mau upload AR atau company departemennya, credit card-nya ya, customer-nya, pegawainya ya. Kemudian bisa juga inventory, payroll-nya bisa juga ya. Jadi tergantung yang ingin di
audit yang bagian file apa gitu ya. Di sini juga ada beberapa file, bisa dilihat. Kita bisa coba yang DBF ya. Kalau DBS sudah, ini berarti database compatible file. Nah, sudah langsung. Dia langsung karena memang ACL cocoknya dengan DBF ya. Jadi kita tidak perlu mengatur ini itu. Ya, kalau misalkan yang barusan ini kan filenya DBF. Memang ACL itu menggunakan DBF, jadi dia langsung tidak perlu kita otak-atik, tidak perlu kita kasih nama. Lain halnya kalau kita pakai Excel atau Word tadi. Nah, mungkin saya contohkan 1, 2, 3 saja ya untuk filenya. Nanti untuk jumlah file bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini ada beberapa fitur bisa kita coba. Misalnya kita perlu melakukan yang pertama itu adalah memverifikasi ya, memverifikasi apakah data yang diberikan ini sudah sesuai ya, ada yang error enggak, ada yang kosong enggak gitu ya, atau ada yang angka dijadiin number, atau ada yang blank enggak ada isinya, ada berapa data yang kira-kira kurang tepat. Nah, nanti kalau kurang tepat kan berarti kita perlu mengembalikan datanya untuk bisa mendapatkan data baru yang tepat. Ya, jadi kita harus pastikan dulu datanya ini sudah benar atau belum secara angka dan secara jumlah data. Nah, di sini ada di bagian data ini ada verify. Nah, ini bisa kita cek di verify first. Nah, karena kita ingin mengecek semuanya ya, berarti kita pindahkan ke kanan semua, add all. Kemudian, oke. Nah, sudah muncul hasilnya 0 data validity error detected. Nah, berarti datanya aman untuk bisa kita lakukan audit ya. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang kosong dan sebagainya. Kalau misalkan di sini ada mungkin sekitar 15 data yang error, bisa dikembalikan ke bagian IT atau di bagian sistem supaya dikonvertkan yang baru, yang tepat, karena kemungkinan ada error di beberapa data. Nah, nanti kemungkinan kalau kita bisa konfirmasi, mungkin ada hal-hal yang tidak tepat di situ juga, kalau misalkan kita melakukan audit. Untuk jumlah error limitnya bisa kita tentukan ya, bisa kita tentukan mau itu 10, 11 sekalian ya, sesuai dengan keputusan kita ketika kita melihat perusahaannya seperti apa, kira-kira error limitnya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya ini kan sudah oke, berarti siap digunakan. Nah, cuman ini tadi kan yang saya contohkan cuman satu ini ya, satu file ya. Mungkin nanti bisa dicek untuk file-file yang lain. Tadi yang saya cek kan cuma satu yang AREG. Ya, yang AREG yang saya cek. Nah, selanjutnya kita bisa cek sampling ya. Untuk cek sampling ini ada untuk fiturnya di sini sampling. Kalau misalkan mau menggunakan semua sampel ya udah nggak usah di sampling ya. Tapi kan mungkin sekian ratus juta, mungkin kita hanya perlu sedikit saja untuk sampling, bisa kita ambil untuk calculate sample size. Nah, untuk confidence ini diisi berapa persen keyakinan kita. Kayak kalau kita melakukan penelitian ya, itu kan ada 5%, berarti kan tingkat 5%, 95%. Nah, berarti kita bisa tulis 95. Kemudian untuk population di sini, ini bisa kita tentukan, ini totalnya berarti ada 772 ya. 772, kemudian ini bisa kita tentukan untuk materiality-nya kira-kira 10%, karena tadi kan 5%, berarti kan mungkin bisa 10% saja ya,
Kita coba 10% supaya hitungannya lebih mudah. Kemudian berarti 5 ya. Kita bisa calculate. Nah, berarti sampel size-nya setidaknya 25. Ya, ini pilih calculate-nya. Nah, untuk ini kita klik OK. Nah, ini sudah muncul untuk sampel size. Berarti setidaknya kita ambil 25 dari sekian. Ya, dari sekian data. Ini boleh diambil 25. Tapi kalau misalkan kita tidak setuju dengan hal ini, tidak masalah. Ini kan hanya alat ya. Kalau kita sebagai seorang auditor tidak setuju dengan ini, boleh kita ubah. Nah, untuk selanjutnya karena ini sudah ditentukan 25, kita bisa ambil ke sampel records. Tadi kan jumlahnya 25 ya. Berarti startnya boleh kita ambil 5. Kemudian kita boleh kita boleh munculkan sekitar berarti 2. Oke. Oke, untuk toolnya bisa kita pilih untuk sampel. Nah, ini sudah dipilih untuk sampelnya. Kemudian tinggal kita atur ingin menganalisis seperti apa. Nah, ini kan ada, ini AREC ya, kemudian credit card, ini kan khusus untuk tadi kita melakukan di bagian AREC, berarti ini 1 ya. Nanti bisa juga dicoba di yang satunya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melakukan filter, itu di sini, kayak seperti yang saya bilang tadi, di Excel ya. Kalau Excel itu mungkin filternya kita munculkan kayak diklik-klik di bagian tiap tabel sini ya, suka muncul ya kalau kita menggunakan Excel. Nah, kalau ini tidak ya. Misalnya ini kita ingin memfilter untuk credit card ya. Kalau credit card kan ada masa expired dan sebagainya ya untuk si utangnya ini. Nah, kita klik di bagian filternya ya, yang bagian FX ini. Nah, ini bisa kita klik. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan kita, ingin memfilter apa gitu ya. Kalau misalnya kita biasanya pakai Excel pun kita kan tentukan ingin memfilter apa yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, kalau misalkan kita mau cari mungkin yang ini kan tentang terkait yang sudah batas limit ya. Berarti kita harus mencari yang kira-kira sudah lewat jatuh temponya. Berarti kita hubungkan dengan datanya. Nah, untuk jatuh temponya berarti kan tidak boleh lebih dari ya, tidak boleh lebih dari tahunnya, tanggalnya kita tentukan dulu. Secara aturan di perusahaan itu di periode itu tanggal berapa, gitu ya. Nah, di sini tinggal kita klik date-nya. Karena ini datanya itu tahunnya lama, jadi tidak 2023 ya, 2024. Kok 2004. Nah, ini tinggal kita oke. Nah, kalau sudah kita bisa oke. Ya, ini muncul. Oh, berarti yang secara jatuh temponya ada di 2004, 1 Januari 2004 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8. Misalnya ini perlu, berarti ini yang krusial perlu kita cek ya,
Misalnya perlu kita cek di bagian bukti langsung, misalnya seperti itu. Nah, ini kan sudah ketemu. Nah, kalau misalnya ingin dikeluarkan ya, diekstrak datanya bisa. Nah, nanti bisa pilih file untuk ekstrak misalnya. Jadi ini nanti tidak perlu di copy, tapi perlu dijadikan satu file baru. Misalnya seperti itu. Nah, untuk seperti ini berarti Bapak Ibu dan teman mahasiswa harus tahu bagian-bagian tampilnya ini apa di setiap perusahaannya. Karena tentunya di tiap perusahaan beda-beda ya untuk bagian-bagiannya ini. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja kalau misalkan kita mau carinya uh, untuk tanggalnya ini kurang dari sekian, ya tinggal diklik saja. Kalau ingin mencari untuk jumlah lain, silahkan diklik juga. Itu misalnya ya. Kalau misalnya ingin cari yang sama di tahun tersebut juga bisa dicari. Jadi tergantung kita ingin mencari apa, itu tinggal di filter sini. Kalau mungkin kita pakai Excel itu juga hampir mirip ya, cuman kalau Excel itu kan ada filter di setiap ini ya, setiap tampilnya di bagian kanannya. Kalau ini kan tinggal diklik di sini, kemudian muncullah seperti itu. Nah, untuk mungkin yang sudah pernah mengaudit, mungkin ada yang terbiasa menggunakan manual atau mungkin menggunakan Excel, ini satu cara yang mungkin lebih tersusun dengan rapi dari setiap proyek audit nantinya, karena kan dia juga bisa lebih cepat dan bisa mengatur untuk banyak data di sini. Oke, mungkin dari saya itu mungkin bisa saya kembalikan ke Bu Ida. Baik, terima kasih Ibu Veronica. Ya, luar biasa pemaparan untuk mengaplikasikan si ACL ini ya Bu ya. Nah, untuk yang masih kuliah, boleh ya Bu ya, pasti dipelajari ya kayak gini ya. Biar nanti pas mereka terjun di dunia kerja, tidak kaget ya, sudah kenal deh softwarenya. Ya, apalagi yang suka audit mungkin bisa ya untuk latihan gitu. Oke Nanti sih kalau ya. Nilai ada plus lah ya Bu, kalau bisa menguasai nih ya, nanti bisa dipamerin ke interviewer ya, ke Ya, pewawancaranya. Saya bisa ACL loh gitu kan. Nah, iya betul. bagus. Apalagi kalau misalkan ada pelatihan yang sertifikasi gini Bu, tambah Oh iya. mantap ini. Ya kan? Ya. Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dulu ya Bu ya. Kita Boleh. buka untuk 3 penanya, silakan. Boleh raise hand, nanti mic-nya akan dibuka oleh panitia, atau boleh chat di kolom komentar. Yang mau bertanya, silakan. Silakan dari presenter lainnya, serta lainnya. Ini banyak dari berbagai kampus ya. Tidak hanya yang ada di Jakarta, di Jogja, di Kediri, ada dari Kendari juga, ada di Universitas Muria Kudus juga. Silakan teman-teman mahasiswa yang ingin ditanyakan terkait dengan audit atau bagaimana bisa mengaplikasikan software tadi, tahu dikasih linknya sama Ibu Veronica untuk install ya, untuk belajar, untuk latihan di rumah. Jadi kan ada beberapa yang perlu diinstal di dalam laptop masing-masing. Ya, silakan yang ingin bertanya boleh raise hand atau komen di kolom komentar. Di kolom chat Zoom. Yang lain silakan. Ibu Veronica ini sudah ada yang bertanya di kolom chat. Mau langsung dijawab atau gimana Ibu? Oh iya. Iya, Dari Delvian dari Politeknik LP3I mau bertanya apakah software audit ACL berbayar atau free? Politeknik LP3I. Dari mana ya Politeknik LP3I ini? Politeknik LP3I mana nih?
Mas Delvian Zaman. Kota mana ini? Bandung ya? Atau mana? Mas kan ya? Mas apa Mbak? Mas ya? Delvian. Bandung Bu, Oh, Bandung. 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 Oh ya, Bandung. Ya, dari Bandung nih jauh ya. Pertanyaannya tentang softwarenya ini berbayar atau free. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dari dunia pendidikan kita ada yang free. Saya ada instalannya, jika menginginkan boleh nanti mungkin menghubungi saya ya secara japri aja. Ya nanti bisa tanya panitia untuk japriannya kemana. Nah kalau untuk bisnis ya, untuk bisnis tentunya berbayar ya, karena bisnis kan perlu data cukup lebih besar dan juga mereka itu kan di kalangan bisnis ya, tentunya nggak boleh kalau yang nggak bayar-bayar gitu ya. Tentunya ada aplikasi ACL yang memang harus berbayar untuk kalangan bisnis. Nah, kalau untuk kita di education ini memang ada fasilitas yang memfasilitasi untuk kita dari dunia pendidikan itu untuk belajar ya. Jadi memang ada untuk instalan yang free untuk ACL-nya ya. Nanti kalau misalkan perlu untuk menginstal boleh hubungin saya. Jadi Ya, boleh khusus nanti. pelajar ya. Mungkin ada di grup nanti bisa tanya admin yang panitia di grup itu di chat ya. Oh, boleh minta itunya Bu Vero gitu ya. Nanti saya kasih linknya. Karena belum saya upload di Google Drive. Jadi kalau mau saya share di sini belum bisa. Harus saya upload dulu di Google Drive. Nanti saya share untuk itu. Ya, karena kan agak banyak ya untuk kilobyte-nya. Oke ya, sudah terjawab. Ada lagi yang bertanya Bu atas nama Niluh Puja. Oke, dari Nilu Puja dari Iya. STIE 66 Kendari ya. KDI berasa ingat dangdutan saya kalau KDI. Ya, oke. Dari STIE 66 KDI ya dengan Mbak Nilu Puja Wulandari. Oke, pertanyaannya apakah aplikasi software audio ACL memiliki kekurangan? Ya, kalau yang namanya aplikasi, ya, yang namanya aplikasi, jeleknya sebuah aplikasi adalah yang pertama dia akan menjalankan apa yang kita kasih, gitu ya. Apa aja kita kasih dia pasti jalan, ya. Jadi kita yang harus bisa mengendalikan ini supaya jadi benar hasilnya ya. Kalau misalkan kita asal kasih data tanpa pengetahuan kita dalam audit itu nggak bisa ya, nggak bisa. Nanti misalnya nih kita perlu memfilter, kita ingin mencari tadi batas limit tadi yang bagian misalnya bagian kredit gitu ya. Dari kita sendiri kita tidak paham apa itu utang itu di sebelah mana ya, mana yang perlu kita filter tuh di sebelah mana, jadi yang kita kasih malah piutang misalnya gitu ya, piutang dengan tabel yang berbeda, hasilnya kan salah berarti ya. Cuman di ACL-nya dia mampu memberikan hasil auditnya ya kan. Jadi si software ini tergantung pada si penggunanya ya, penggunanya dari kita sendiri yang harus mencegah, yang mengendalikan dengan kita memahami audit lebih dalam gitu ya. Jadi sebelum melakukan atau menggunakan ACL, kitanya harus bisa dan memahami audit lebih luas ya. Jangan sampai ketika kita melaksanakan atau menjalankan ACL-nya secara pengetahuan auditnya kurang, ya berarti nanti hasilnya akan tidak tepat ya, karena dia ini memang hanya menerima apa yang kita kasih istilahnya gitu. Tetap kontrolnya di kita. Itu ya kalau yang namanya software. Kemudian untuk ACL ini kan ada beberapa versi ya. Ada beberapa versi dan itu akan ada versi-versi terbaru yang pasti akan di-upgrade untuk beberapa bug dan kurang-kurangnya di satu versi yang lain ya. Itu tentunya berbeda. Apalagi yang saya bilang tadi untuk yang bisnis sama yang education itu pun beda ya. Yang bisnis tentunya akan memberikan fitur-fitur yang lebih dan juga jumlah yang tak terbatas karena mereka digunakan untuk bisnis. Beda dengan kita edukasi yang memang untuk pembelajaran. Ya, jadi nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan untuk penggunaan ACL-nya dan juga pemahaman auditnya. Jangan lupa pemahaman auditnya itu perlu. Ya, jadi kita tidak asal menjalankan ya. Ada pemahaman audit di sini.
ya. Bukan berarti dia tuh menggantikan fungsi kita sebagai auditor di sini ya. Dia ini hanya membantu, ya. Dia ini hanya membantu. Jadi mungkin salah, mungkin salah. Jadi kontrolnya tetap di kita, ya. Kita yang paham audit seperti apa dan perusahaan yang akan kita audit itu seperti apa. Kalau secara kita data masukkan ke situ kok tidak tepat, mungkin dari kita menguploadnya atau seperti apa, mungkin bisa di cross check ulang. Maka dari itu saya selalu bilang kalau secara pengetahuan audit harus tahu dulu, baru kita bisa menjalankan ACL ini. Makanya kalau di perguruan tinggi saya yakin ACL ini harusnya di semester atas setelah pelajaran audit. Harusnya ya, audit 1, audit 2, baru nanti di ACL ini. Atau mungkin audit yang lebih khusus, spesialisasi, mungkin ada beberapa perguruan tinggi yang auditnya lebih khusus lagi, audit kinerja dan sebagainya, nanti baru ini ya, karena pengetahuan auditnya harus ada dulu. Nggak boleh langsung kita jalankan. Karena dia akan menerima apapun yang kita beri. Ya, itu namanya software jeleknya seperti itu. Oke, Jadi mungkin seperti itu ya. dasar-dasarnya harus kuat ya Bu ya. Dari Ya, mahasiswanya dulu nih. Kita tahu dasar-dasar auditnya apa, tapi pas pengaplikasiannya jadi sesuai ya. Mengurangi ya. human error ya Bu ya kalau kayak gini. Ya, meskipun kita pakai software seperti ini, errornya pun mungkin gitu. Errornya mungkin karena kita yang jalankan tetap manusia, tidak dia yang jalan sendiri. Oke, ada lagi kah dari peserta webinar yang ingin bertanya? Silakan. Tadi mau minta software gratisnya, bisa ya Bu, gampang. Nanti di-share sama Ya, Ibu Veronica. nanti saya upload dulu di Google Drive, kemudian baru saya share. Belum saya upload di Google Drive soalnya. Ya, sepertinya ini peminat yang bertanya masih malu-malu ya Bu ya. Kalau Mungkin begitu takut saya gigit mungkin. masih belum ini Bu mereka. Aduh, gimana ya mau nanya seperti apa ya, masih dirangkai kata-katanya, takut salah bertanya. Tapi nggak apa-apa. Nanti ada nomor panitia yang bisa dihubungi kalau misalkan mau butuh sesuatu terkait dengan apa yang disampaikan dengan webinar hari ini. Nah, nih harus dipancing dulu Bu. Ada lagi yang bertanya ya di kolom komentar lagi Bu. Dari Nur Farin dari STI 66 Kendari. Oke, dari STI 66 Kendari lagi. Iya. Jika ada rekaman data yang ingin saya kecualikan dari pemrosesan, menu apa yang harus dipakai, Bu? Pengecualian rekaman data, maksudnya ada data yang tidak ingin di Nur Farin outputkan mau gitu. di unmute saja, mau bicara langsung, silakan raise hand. Nanti biar dibuka sama panitia. Nggak ada yang nggak raise hand ya. Ya, boleh Ibu, silakan. Mungkin ini ya, mungkin dalam satu file misalnya ya ada beberapa data gitu ya, beberapa data kayak tabel tadi mungkin banyak ya, mungkin bisa saya tampilkan lagi ya untuk lebih enak. Silakan. Ada rekaman data yang ingin saya kecualikan dari data yang diproses. Nah, kalau misalnya kalau antar file saja mungkin bisa kita pilih file yang mana ya. Tapi kalau misalkan secara ini kita pilih mana yang ingin dimasukkan untuk diproses ya. Kalau dalam ACL itu yang diproses memang yang hanya diperlukan ya, yang diperlukan secara menu ya. Kalau misalkan kita sudah proses kemudian teman-teman mahasiswa sekalian, rekan-rekan sekalian tidak menginginkan yang kita proses ini masuk ke dalam output, bisa jadi nanti ketika ini diekspor ke dalam file yang baru bisa kita hilangkan ya, bisa kita hilangkan dalam bentuk tabel. Karena kalau dari sini dihilangkan gitu nggak bisa ya, harus ketika nanti sudah diekspor baru kita hilangkan itu boleh. Karena kan ini sesuai dengan output yang kita inginkan ya, yang kita proses itu seperti apa itu real gitu. Real secara auditnya, real. Jadi kalau misal kita eksekusi kita menginginkan satu kali, oh ini kurang dari sama dengan sekian, kemudian ini ada berapa
ada banyak data segini, ya dia secara realnya seperti itu. Ya, secara realnya. Kalau kita kurang-kurangin, nanti ada kong kali kong dengan manajemennya dari sini, nanti kan nggak boleh seperti itu ya. Jadi memang secara realnya ini disampaikan nanti apa adanya seperti ini. Ya, lain halnya kalau misalkan ingin menganalisis secara menunya ya, secara menunya ingin satu hal, kemudian kita tidak ingin menampilkan mungkin namanya gitu, itu bisa nanti ketika diekspor ya, ketika diekspor nanti itu bisa kita kurangkan yang tidak ingin disampaikan ya. Tapi kalau secara kebutuhan realnya audit, ini memang tidak bisa diotak-atik ya, karena kalau diotak-atik sepertinya kurang tepat ya, kurang tepat, karena nanti kan kita audit itu kan untuk mengecek apakah pekerjaan manajemen dalam periode tertentu itu sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah kita tentukan, gitu ya. Secara auditnya harusnya secara nyata kan, misal ada 6 yang tidak tepat, kita tidak boleh mengurangi itu jadi 0, ya kan? Tidak boleh menguranginya jadi 0. Itu yang pertama. Kemudian, tapi kalau hanya sebatas mengurangi datanya aja, mungkin namanya yang di sini nggak boleh ditampilkan, gitu bisa nanti ketika diekspor. Ya, mungkin kurang lebih begitu ya. Ada peserta lain yang ingin bertanya? Tadi sudah 3 penanya ya Bu ya. Mungkin akan memancing teman-teman yang lain untuk mencari informasi nih terkait ACL. Silakan. Nanti sebelum acara ini ditutup Bu, kami minta Ibu memberikan closing statement ya. Oh ya. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya Bu. Boleh Oke. kita akan mendengarkan closing statement dari Ibu Vero ya. Oke, mungkin di sini ada dosen dan juga mahasiswa ya. Tentunya aplikasi ini nanti akan bermanfaat ketika ada di dunia kerja praktisi ya, untuk melakukan pengauditan. Nah, saran saya sebelum menggunakan ini silahkan pahami dan perdalam mengenai audit terlebih dahulu. Baru setelah itu kita memahami ACL-nya agar secara hubungan antara yang namanya pengetahuan, sense kita dalam mengaudit itu bisa sesuai dengan hasil audit yang akan kita dapatkan, sehingga bermanfaat ketika hasilnya memang sudah keluar. Apalagi ini kan biasanya untuk internal audit maupun untuk auditor luar ya. Kalau untuk internal audit nanti bisa untuk kemajuan temuannya, untuk saran ke depan yang lebih baik ya. Kalau itu salah kan tentunya tidak akan bermanfaat. Jadi mungkin semangat untuk belajar lebih lanjut lagi mengenai software-software audit dan juga audit. Oke, gitu saja mungkin. Oh ya Bu, nih ada yang raise hand nih Bu, tambahan pertanyaannya. Oh iya, sudah di closing statement. Oke. Ya, ini Bapak Delvian Zaman, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Ida, Bu Veronica. Ini ada beberapa yang mau saya tanyakan. Yang ini kan kita gunakan softwarenya kan ACL ya. Itu apa bedanya dengan software yang Atlas? Oke, ya kemarin saya diminta untuk Atlas juga ya, tapi kebetulan saya belum pegang Atlas Pak. Kebetulan saya belum pegang Atlas, saya masih pegang ACL. Mungkin apakah Bapak pernah pegang Atlas? Pernahkah menggunakan? Belum, cuman pernah dengar. Oh, pernah dengar. Ada beberapa teman saya yang menggunakan bagus pakai Atlas katanya, karena dia dari audit gitu. Oh iya. Karena saya belum menggunakan Atlas, sepertinya saya belum bisa membandingkan, Pak. Mungkin next saya bisa coba Atlas dulu ya, Pak ya, daripada kita asal menebak-nebak kan. Tapi mungkin kalau secara ACL kurang lebih seperti tadi, Pak ya. Kalau ACL, nah ya secara jumlah datanya bisa ratusan juta untuk rekornya. Nah, nanti kalau misalkan Bapak mendapat pelatihan lain yaitu Atlas, atau Bapak mungkin coba-coba Atlas, Bapak bisa bandingkan dari segi jumlah datanya yang bisa diolah, kemudian dari segi
tampilan menunya mungkin lebih mudah yang mana gitu ya. Karena menurut saya kalau sulit dan mempersulit itu nggak ada gunanya gitu loh Pak. Ya, kalau malah mempersulit penggunaannya. Akan lebih baik yang secara penggunaan itu user friendly lah gitu. Karena kan fungsi software itu kan untuk mempermudah gitu ya, untuk mempermudah aja. Bahkan Bapak kalau misalkan ada di perusahaan yang tidak begitu besar, Excel pun masih nyaman untuk bisa digunakan. Dulu bos saya suka banget pakai Excel. Beliau agak ngeyel, agak ngeyel saya suruh pakai yang lebih pro, tapi beliau bilangnya Excel aja gitu ya, sudah gitu kan, turutin bosnya gitu kan. Ya nanti kalau secara realnya di lapangan itu banyak penentunya, banyak faktornya Pak. Entah dari atasan yang menginginkan menggunakan itu dengan pertimbangan dia, entah itu lebih valid lah menurut dia gitu ya, entah dia karena bisanya itu kah, kan kita nggak tahu ya Pak ya, secara realnya seperti itu. Karena saya dulu kerja di perusahaan menengah, beliau malah mintanya Excel, katanya kalau pakai aplikasi yang seperti ini bisa menurunkan sense auditnya katanya gitu, karena ini kan mempermudah, terlalu mempermudah kata beliau. Jadi beliau pengennya yang Excel biar kita sense auditnya, berpikirnya itu jauh lebih tajam. Itu kata beliau waktu itu. Ya waktu saya masih jadi staf beliau waktu itu. Ya kurang lebih seperti itu sih Pak yang bisa saya share ya. Mungkin nanti Ya, Bapak baik, Bu. Terima kasih. boleh ketemu Atlas ya. Bu Vero ternyata ada yang bertanya nih satu di kolom chat terakhir ya. Kita bacakan dulu Bu. Anabel dari STIE Bakti Pembangunan, ini kebetulan mahasiswa saya Bu. Izin bertanya apakah risiko fraud lebih besar jika menggunakan atau tidak menggunakan software terkait dengan fraud ya. Silakan Bu Vero. Oke, yang namanya resiko itu bisa dari banyak hal ya, resiko audit itu. Tapi kita mungkin lingkupnya kita perkecil dari segi software yang digunakan ya. Yang namanya human error pasti ada ya, human error pasti ada. Tapi seperti yang saya bilang juga ya, soal penggunaan software seperti ini sebenarnya juga tergantung dari penggunanya. Nggak ada gunanya kalau penggunanya itu pun tidak mumpuni dalam menggunakan softwarenya gitu ya. Tetap di penggunanya kalau menurut saya, tetap di human-nya ya. Usernya itu harus benar-benar paham ya, benar-benar mengetahui ya. Itu dulu ya. Masalah softwarenya mau pakai apa, silahkan yang bisa membantu ya. Seperti yang saya bilang tadi, nggak ada masalah mau menggunakan Excel pun sebenarnya nggak ada masalah kalau kita memang mumpuni dan lebih pro di Excel daripada kita ketika menggunakan ACL malah bingung sendiri gitu ya. Jadi pahami dulu auditnya ya, pahami dulu auditnya, nanti baru setelah itu secara prakteknya kita pahami lingkungannya seperti apa, kita masukkan ke software, ini tergantung kitanya dalam memasukkan lagi ya. Kalau yang namanya mbaknya masih oke dari Excel tadi nggak masalah menurut saya, meskipun tidak menggunakan ini ya, tergantung dari kemampuan auditnya masing-masing saja, itu yang paling penting dulu. Nggak ada gunanya kalau pakai software seperti ini secara auditnya kurang ya. Kalau kayak gitu nggak ada gunanya kita di bagian accounting ini dapat ilmu audit ya, ada gunanya itu. Software ini hanya mempermudah gitu. Tetap yang pegang kendali kita ya, tetap yang pegang kendali kita. Kalau yang namanya ACL tadi seperti yang saya bilang, dia hanya mempermudah ya, dia hanya mempermudah. Kalau yang namanya resiko human error-nya pasti ada. Jadi lebih ke kitanya menurut saya gitu ya. Kalau misalkan nanti di praktiknya di lapangan dan ketika kita mulai dari staff, ikuti saja di bagian perusahaannya tersebut ya, ikuti di bagian perusahaannya tersebut apakah mereka menggunakan software yang mana, silahkan diikuti. Tapi biasanya kalau sudah bisa satu, yang lainnya akan mudah untuk diikuti. Seperti halnya kalau kita udah bisa Excel tadi, filter di sini pun akan lebih mudah ya. Kalau kita bisa SPSS, mau menggunakan software lain yang tentang statistik pun akan lebih mudah. Views dan sebagainya itu akan lebih mudah karena sudah tahu satu. Karena kurang lebih sama, kurang lebih biasanya sama. Cuman dia cara menunya, tampilannya mungkin aja itu yang beda. Biasanya dalam satu fungsi itu begitu. Kalau
kalau rekan-rekan mahasiswa tahu beberapa analisis statistik itu softwarenya kan hampir sama tuh, ya. Cuman dia mana yang lebih pro untuk menjalankan data yang lebih besar, misalnya ya, data yang lebih besar. Kemudian kalau misalnya di audit ini tentunya juga ilmunya sama, hampir sama, karena kan pada dasarnya mereka membuat sebuah aplikasi itu kan saling bersaing mana yang lebih baik, ya. Tapi kurang lebih sama biasanya. Kalau udah bisa satu bisa semua. Ya kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bu Vero ya. Nah, teman-teman, kita sudah masuk di batas waktu webinar ya Bu ya, dibatasi. Karena kalau nggak dibatasi kita kasihkan nih. Atau nanti sudah siang berganti dengan cara yang lain, pasti Bu Vero juga dan teman-teman yang ada kegiatan. Ya. Dari apa yang telah disampaikan tadi dari narasumber ya, kita mendengarkan juga manfaat yang diberikan dari software. Ada software yang bisa membantu auditor untuk menemukan lebih banyak dan otomatis menemukan lebih banyak misalkan ada penyimpangan atau fraud tadi ya Bu ya. Terus otomatis waktu yang digunakan lebih efisien. Dari proses analisa maupun laporan manajemen bisa lebih cepat. Nah, ini sebenarnya tantangan baru ya Bu untuk kita, untuk baik sebagai pengajar ataupun praktisi dan juga mahasiswa yang masih belajar lagi dan belajar, kita itu punya tantangan baru untuk mau belajar terkait dengan software atau teknologi lainnya yang berkaitan dengan profesi kita. Nah, ini mengikuti perkembangan bisnis yang ada di Indonesia ataupun di luar nanti, menuntut kita untuk bisa mengaplikasikan software atau mencoba hal baru sesuai dengan bidang atau profesi yang kita ambil. Nah, semoga webinar pagi hari ini dapat memberikan insight baru buat kita semua yang hadir hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Veronica atas pemaparan yang luar biasa. Akan sangat bermanfaat buat semua peserta yang hadir di sini ya. Baik, peserta webinar, kita telah sampai di penghujung acara. Izin kami tutup acara webinar pagi hari ini. Karena tadi saya buka dengan pantun, maka saya akan tutup dengan pantun pula ya. Makan gorengan sampai bersih, minumnya es teh gula batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ya, Ibu. atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama penyelenggaraan ada kesalahan. Saya kembalikan ke operator, silakan. Bu, kita foto dulu kali ya. Boleh Pak, Screenshot. didokumentasikan. Oke, sebentar saya kondisikan VB saya dulu. VB. Nah, Oke, mungkin Bapak Ibu bisa on cam dulu. Berikan gaya terbaik ya Pak. Slide pertama saya screenshot dulu. Oh, ini sudah pada on cam dulu. Saya hitung mundur deh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Banyak ya Pak 4, ngitungnya. 3, 2, 1. Oh, makin cepat. Oke, saya halaman slide pertama. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kritik dan saran. Slide kedua, 5, 4, 3, 2, 1. Enak ya ini. Slide ketiga, 5, 4, 3, 2, 1. Slide keempat, 5, 4, 3, 2, 1. Sebenarnya. Jadi saya kirim di grup ya, Bu MC. Ya, terima kasih Pak Olan. Jangan lupa minggu depan masih ada webinar-webinar dari ICMA ya, ada kegiatan-kegiatan lainnya, nanti boleh Jangan lupa di-update absensi. dari grup. Ya, dan absensi juga sudah di-share di kolom chat Zoom, silakan diisi. Terus, minggu depan kita ada di tanggal 16 ada acara internasional webinar. Ini terkait dengan account research, digital based research, desain konsep, ide, dan inovasi riset model. Silakan diinformasi oleh panitia di grup yang kalian sudah join pada hari ini.
Ya, terima kasih untuk waktu dan ilmu yang bermanfaat pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas di akhir pekan. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Pak Olan. Terima kasih semuanya. Sama Bu Sandra, makasih Bu Ida. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin live. Ya, izin ya. Terima kasih Pak Olan, Ibu Ida.